Ya, salam hai bergeris dalam Yesus Kristus Tuhan, kasih karunia-Nya yang berlimpah ruah, yang dicurahkan tanpa batas, karena Dia adalah sumber kasih karunia yang tak terbatas. Karena kasih karunia, maka kita hadir di malam hari ini. Kita akan belajar lanjutan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Sugi yang dari Bandung minggu lalu. Kita masih fokus kepada karunia. Ya, tolong ke slide-nya. Ya, karunia rohani. Malam hari ini part 2 ya, kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kobarkanlah karunia rohani untuk Kristus. Paulus mengatakan di dalam 2 Timotius 1 ya, ayat 6, dia memotivasi anak didik rohaninya Timotius untuk kobarkan karunia rohani yang ada pada Timotius. Nah, apa dorongan motivasi yang sama atau perintah ini juga lah yang kita terima malam hari ini untuk mengobarkan karunia rohani yang ada pada kita. Jangan jadi jemaat yang bisanya cuma duduk. Ya. Jangan jadi jemaat yang bisanya cuma datang ambil absen supaya dilihat gembala, pendeta, kemudian selesai, pulang, dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Makanya komunitas ini adalah duta Kristus. Kalau duta Kristus tentu harus tahu apa tugasnya. Apa potensi yang ada di dalamnya. Karena kita akan pakai ini untuk terjun dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita tidak hanya berkutat habiskan waktu dalam zona nyaman, full AC, aksesoris gereja yang luar biasa pernak-pernik. Ya. Kita tidak boleh seperti itu. Jadi kalau saudara lihat, jangan duduk saja. Ini slide-nya. Jangan duduk saja. Kita ada tugas. Ya. Nah, bicara tentang karunia, banyak orang yang kebingungan ketika ditanya apa karuniamu. Minggu lalu ketika Pastor Sugi bertanya, karunia itu apa sih? Ya. Karunia berbeda dengan bakat. Karunia berbeda dengan bakat. Ya. Bakat itu adalah bawaan genetika dari orang tua, bawaan biologis. Kalau papanya punya talenta atau bakat musik, itu turunnya ke anak bisa main musik. Ya. Itu genetika kita dapat. Tapi karunia itu kita peroleh secara rohania. Ya. Kita dapat ketika kita dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus. Semua orang atau setiap anak Tuhan pasti punya karunia, paling kurang satu. Nah, kita lihat dulu ke atas. Ayat pokok yang akan kita renungkan adalah Roma 14 ayat 8. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Orang Kristen harus tahu bahwa dia adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Ini harus tahu. Nah, kalau kita tahu bahwa kita milik Kristus atau milik Tuhan, maka kita tidak boleh hidup sia-sia. Tidak boleh. Ya. Kita harus tahu untuk apa kita hidup. Ya kan? Kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Paulus berkata, hidup adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Ini suatu prinsip dari orang benar, orang yang hidup di dalam Yesus Kristus. Kalau orang Kristen hidupnya tidak berguna untuk Yesus, berdoa aja, ya, minta Tuhan angkat aja sekarang. Secara guna kita. Ini pelajaran hidup berguna bagi Yesus Kristus. Sekali lagi karena saya anak asrama, Om Niki semua ulang-ulang bilang, dia kalau anak hidup tidak berguna for Tuhan, Om mau sembahyang supaya anak mati dia sebentar.
Ini kedengarannya keras, tetapi dasarnya dari sini. Jika kita hidup untuk Tuhan, harusnya kita bertanya, untuk apa sih kita hidup? Kita yang tadinya mati di dalam dosa dihidupkan oleh Yesus Kristus supaya kita hidup untuk Dia, bukan hidup untuk kita sendiri. Kalau jadi orang Kristen, dia harus berpikir bahwa hidupnya milik Kristus. Hidupku bukan aku lagi, kata Paulus, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau Kristus yang hidup di dalam kita, kita harus memancarkan Kristus. Menjadi terang seperti Kristus. Bukan terang seperti lilin-lilin dan lampu Petromax atau pohon terang. Banyak orang Kristen hidup seperti itu, pohon terang, mati hidup, kelap-kelip, sama dengan lilin. Angin tiup sepoi pilih kiri, lilin pilih kiri. Pilih kanan, di pilih kanan. Angin tiup kencang, dia mati. Begitu, toh? Tapi nasihat-nasihat Natal sering orang dengar begitu. Maka kita jadi seperti lilin-lilin kecil. Ini apa yang mau bilang ya? Pendetanya ada belajar Alkitab enggak? Kita lah terang di dalam Yesus Kristus. Bukan terang lilin, terang Yesus. Nah, kita lihat saja berikutnya. Oke, ini bahasa pertemuan yang agak repot. Sekarang setiap kita punya karunia. Apa sih karunia rohani itu? Nah, ini ada beberapa penjelasan. Karunia rohani adalah kesanggupan kelimpahan ilahi yang diberikan Tuhan Yahweh kepada setiap orang percaya sejati kepada Yesus Kristus demi pelayanannya di bumi. Perhatikan, Tuhan memberikan kita karunia supaya kita bisa terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Karunia itu diberikan bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan kerajaan sorga. Oke? Alasan Roh Kudus melimpahkan karunia-Nya kepada gereja ialah karena kita orang-orang yang bertugas melaksanakan program kerja Tuhan dalam generasi kita. Kitalah yang diberikan visi dan misi pelayanan yang harus kita capai dengan karunia-karunia rohani tersebut. Gereja yang tidak punya visi adalah gereja yang mati. Kalau gereja tidak punya visi, kemudian bicara tentang misi, itu adalah pembohongan jemaat, pembohongan publik. Tidak mungkin ada misi tanpa ada visinya. Gereja harus melihat ke depan, apa yang harus dicapainya, itu visi. Ada titik terang di depan, ya, yang menjadi target perjuangan kita, itu visi. Visi kita di cafe ini, Christ Ambassador Fellowship, adalah bangkitnya atau kebangkitan pelayanan 5 jawatan. Kita lihat ke depan bahwa pelayanan 5 jawatan akan bangkit di tahun ini. Nah, baru kita bergerak ke sana. Baru misi disusun, strategi disusun supaya capai visi. Kalau pemimpin tanpa visi, jangan pernah ikut dia, tidak ada gunanya. Ya, itu yang Tuhan Yesus bilang, orang buta memimpin orang buta masuk ke God. Ya. Jadi kalau gereja Tuhan tidak ada visi, tinggalkan gereja itu. Tidak ada guna, nanti masuk God sama dengan pemimpin. Nah, jadi karunia-karunia rohani diberikan kepada setiap anak Tuhan yang ada di dalam komunitas yang lebih besar atau gereja, itu untuk mencapai visi. Ya. Minggu lalu ada 9 karunia yang diberikan. Itu kalau kita bergerak bersama, tujuannya capai visi. Semua harus berfungsi. Jangan cuma gembala yang habis berteriak sampai mau bilang orang menaruh bilang kasarnya gargantan tarabel. Kalau jemaat nggak tahu apa visinya, gembala yang kepayahan. Oke, kita lanjut. Tuhan akan segera membawa kita ke surga setelah pertobatan bila Ia tidak mempunyai tujuan bagi kita di sini. Di antara tujuan-tujuan lainnya, kita diselamatkannya untuk hidup dan bekerja baginya selama di dunia ini. Untuk melengkapi kita dalam bertugas, Tuhan memberikan 1 atau lebih karunia-karunia rohani
kepada setiap anaknya. Tuhan tidak menginginkan orang-orang yang tidak berguna di gerejanya. Tolong perhatikan. Tuhan Yesus kepala gereja tidak menghendaki, tidak menginginkan ada anak Tuhan di gereja, jemaat Tuhan yang tidak berguna. Semua harus berguna. Itulah sebabnya dia memberikan karunia-karunia itu. Ya. Saya coba daftarkan ada sekitar 16 karunia. Ini ada sekitar 16 karunia. Saudara lihat ada beberapa kata atau beberapa poin yang diberikan warna yang sama. Itu berarti tidak usah dihitung karena sudah sama. Ya. Jadi 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 10 ada 9 karunia. Roma 12 ayat 6 sampai 8 ada 6 karunia. Nah, di antara 1 Korintus 12 dan Roma 12 ini ada 2 karunia yang sama, yaitu bernubuat dan melayani. Ada mujizat dan bernubuat. Ini ada yang sama ini. Samanya di bernubuat. Kemudian ada 1 Petrus 4 ayat 9 sampai 11. Ini karunia memberikan tumpangan, memberi tumpangan, berbicara tentang firman Tuhan dan melayani. Ada 3 karunia. Efesus 6 ayat 19, ini perkataan yang benar pun merupakan karunia. Keberanian memberitakan Injil ini karunia. Kemudian ada KPR 14 ayat 3, mengadakan tanda-tanda dan mengadakan mujizat. Nah, kalau kita saring yang sama-sama ini kita buang, itu ada jumlahnya 16 karunia. Coba dihitung, kalau saya salah 16 atau 18. Nah, ini karunia digunakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tidak mungkin jemaat tidak punya karunia. Tidak mungkin. Persoalannya adalah, atau pertanyaannya adalah, apakah gembala membantu jemaat untuk menemukan karunia-Nya dan mempergunakan itu, membantu pelayanan gembala. Makanya gembala sering merasa seperti Superman. Semuanya dia, segala sesuatu dia, dari mimbar sampai ke pastorik, ya dia juga. Padahal ada karunia yang Tuhan berikan. Supaya gembala bisa umur lebih panjang, lebih sehat, pakai itu jemaat yang punya karunia-karunia untuk membantu pelayanan. Coba kita buka dulu Roma 12 ayat 6. Roma 12 ayat 6. Roma 12 ayat 6 dibilang begini. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Paulus menegaskan kepada jemaat di Roma bahwa jemaat Roma pada waktu itu semuanya punya karunia yang berlain-lainan. Karunia dalam teks aslinya kita lihat dulu. Itu disebut sebagai karisma. Karunia atau karisma ini merupakan pemberian kasih karunia dari kata karis. Nah, ini serba gratis. Serba gratis, coy. Jangan berupaya untuk dapat karunia, semuanya gratis, diberikan gratis. Ini having them gifts, karisma yang berbeda-beda. Ya. Ini gitu. Ayat 12, ayat 6. Ya. Ini. Jadi karisma berdasarkan karis. Kita memperoleh karunia atau karisma itu berdasarkan karis.
kasih karunia. Bisa tangkap ya? Kasih karunia itu sesuatu yang diberikan cuma-cuma. Kita tidak bisa mengupayakan untuk mendapatkannya. Karunia tidak bisa kita upayakan, tidak bisa. Diberikan dengan cuma-cuma. Nah, Paulus menegaskan kepada jemaat di Roma, semua orang punya karunia. Kapan karunia itu diberikan? Ini pertanyaan. Semua orang punya karunia. Kapan karunia itu diberikan? Nah, sebagai hamba Tuhan atau gembala, perlu membantu jemaat untuk menemukan. Kalau orang bilang kita sudah lahir baru, selalu gereja menyebut lahir baru, lahir baru, lahir baru. Disitulah kita mendapatkan karunia. Semua orang yang sudah lahir baru, ini bukan masalah baptisan. Ini bukan masalah baptisan air selam. Tapi semua orang yang mengalami kelahiran kembali di dalam Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia punya karunia. Makanya Paulus bilang, setiap kita punya karunia. Nah, untuk apa sih karunia itu? Kita kembali ke ayat pokok yang diajarkan minggu lalu, 1 Korintus 12 ayat 7. 1 Korintus 12 ayat 7. Ini ada 9 karunia di sini. Malam hari ini kita ingin fokus belajar tentang fenomena bahasa roh yang merupakan salah satu karunia dari 9 karunia yang ada di 1 Korintus 12. Ya. Fenomena bahasa roh ini sangat mengganggu banyak orang. Apa sih bahasa roh itu? Oke. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Mari kita lihat teks aslinya. Ini agak berbeda dari terjemahan lain. Agak berbeda. 1 Korintus 12 But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. Ini beda kan? Manifestation bahasa lainnya exhibition. Phanerosis. Manifestasi perwujudan eksibisi nanti oleh Roh Kudus itu diberikan kepada tiap-tiap orang untuk memperoleh suatu keuntungan. Dalam lain diterjemahkan untuk kepentingan bersama. Jadi kalau orang misalnya ini jemaat Tuhan, ya kan? Roh Kudus akan memberikan karunia untuk eksibisi, untuk pertunjukan, untuk menyatakan kepada orang luar bahwa Yesus Kristus itu dahsyat. Dia kasih patron. Ini untuk mendapatkan keuntungan. Jadi karunia itu bukan untuk pribadi, untuk kepentingan bersama dalam pelayanan. Kepentingan bersama dalam pelayanan. Ingat itu. Ayat 8. For to one is given, diberikan oleh Roh Kudus perkataan hikmat Sophia. Jadi Roh Kudus memberikan, memberikan dengan cuma-cuma ini perkataan hikmat. Ada beberapa poin di situ. Saya ingin kita melihat di ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Ya. To another the working energema of the writers, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another diverse kind of tongues. Ini yang perlu orang lihat. Dalam bahasa Indonesia, tolong dibaca Pak Darmawan, ayat 10. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, Ya. dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, Ya.
Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Oke. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Ya, stop di situ dulu. Ini letak kekeliruan terjemahan lain. Tidak pernah ada bahasa roh di sini. Makanya banyak terjadi pembiasan. Ini nggak ada bahasa roh. Dibilang diverse kinds of tongues. Ya. Pakai kata glosa. Ini didasarkan atau berdasarkan pengalaman Kisah pasal 2 ayat 4. Murid-murid berbicara dengan bahasa ibu dari bangsa lain. Glosa. Kalau diterjemahkan bebas, Tuhan akan memberikan kepada Pak Darmawan contohnya yang hanya bisa berbahasa Manado, kemudian tiba-tiba bisa berbahasa Cina. Ini bukan bahasa roh. Ini bahasa antropos, bahasa manusia yang dapat dimengerti. Jadi kalau orang bilang dia menerima karunia bahasa roh, itu keliru. Tidak ada karunia bahasa roh dalam versi terjemahan Inggris manapun, tidak ada. Cuma ada di lain. Coba kita bandingkan Kisah 2 ayat 4. Mari kita lihat di sana. Kisah para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ya. Glosa heterais, berbahasa yang berbeda yang lain, yang dorang sendiri yang tidak mengerti. Tapi orang Mesir mengerti. Ada 15 bangsa atau suku bangsa yang hadir waktu terjadi peristiwa loteng Yerusalem yang menghebohkan itu. Kalau saudara gitu ada sekitar 15. Ini murid-murid semua Yahudi. Orang berbahasa Arab bisa. Orang Arab hadir mengerti. Ini bahasa yang lain. Ini bukan bahasa luar angkasa yang dapat mengerti. Nah, ini bahasa untuk dimengerti orang lain, tetapi si pembicara sendiri tidak ngerti. Itulah tujuan karunia Roh Kudus diberikan. Untuk mempermuliakan Kristus, untuk kepentingan bersama. Jadi kalau kepentingan sendiri, nah itu mesti pikir. Kalau bahasa roh yang cuma Anda yang bisa dengar, orang lain tidak mengerti, nah itu bahasa yang untuk kepentingan sendiri. Nanti tolong bedakan itu. Mesti ngerti dulu di sini. Bisa tangkap ya? Jadi para rasul dan murid-murid yang waktu itu berkumpul di kota Yerusalem, di loteng Yerusalem, itu bicara dengan bahasa yang orang tidak ngerti. Mereka tidak pernah berbicara, tidak ada. Orang lain tidak akan ngerti. Karena tujuan kepenuhan Roh Kudus adalah membuat orang memberitakan Injil kasih karunia. Jadi kalau Anda kepenuhan Roh Kudus, kemudian Anda takut memberitakan Injil kasih karunia Yesus Kristus, takut menceritakan nama Yesus Kristus, maka tolong mengadai cermin dan periksa diri. Benarkah saya penuh dengan Roh Kudus atau tidak? Ini penting. Dari 16 atau 18 karunia tadi, itu semua bisa aktif
kalau orang tersebut penuh dengan Roh Kudus. Tanpa kepenuhan Roh Kudus, Anda tidak pernah bisa mengaktifkan karunia berkata-kata dengan hikmat. Sekarang kok orang terlalu membatasi. Orang bilang berbahasa roh itu baru penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus itu kalau orang sudah berbahasa roh. Tidak demikian. Nanti kita kasih bukti. Supaya orang jangan membingkai pekerjaan Roh Kudus dengan otak kita yang sangat kecil ini. Semuanya harus dikerjakan oleh Roh Kudus, diaktifkan oleh Roh Kudus. Nah, mari kita lihat buktinya. 1 Korintus 12 ayat 11. Jangan membingkai Roh Kudus menurut versi kita, kemudian kita mulai membenarkan diri. Orang penuh dengan Roh Kudus harus berbahasa roh. Dan kesian yang lainnya tidak berbahasa roh. Tidak penuh-penuh dengan Roh Kudus, kesian. Atau orang mesti sekolah kursus bahasa roh supaya ada kuliah penuh. 1 Korintus 12 ayat 11. Nah, ini lihat. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ini kurang tepat. Lihat teks aslinya. Jadi semuanya itu yang di atas itu ada 9 karunia, ya kan? 9 karunia dikerjakan oleh Roh yang satu. Kalau dalam teks Inggrisnya atau dalam Yunani Interlinearnya dibilang begini, but all these worked that one and the self-same Spirit, dividing to every man severally as he will. Kata di sini, semua yang di atas itu, 9 itu, diaktifkan energeo. Energeo, to be active. Diaktifkan. Jadi 9 karunia roh ini, tidak bisa aktif kalau tidak diaktifkan sendiri oleh Roh Kudus, Sang Pemberi karunia ini. Ini dia. Diaktifkan pemakaiannya, energeo. Ya. Dia mengaktifkan dan membagi-bagikannya, share every man sesuai dengan kehendaknya. Jadi sudah jadi orang Bapak Kudus kuat. Kalau di antara kumpulan sini ada orang berbahasa yang tidak dapat dimengerti, itu bukan karunia Roh Kudus. Menurut Alkitab, bukan menurut kita. Karena di dalam perkumpulan itu harus terjadi kepentingan bersama. Tujuan Roh Kudus memberikan karunia-karunia kepada jemaat gereja adalah untuk kepentingan bersama. Orang bisa mengerti apa yang kita ngomong. Bisa mengerti. Kalau saya ngajar begini, saya pakai bahasa roh yang umum orang bikin, kira-kira ini Bapak Ibu langsung pulangnya enggak kira-kira? Oh, ini paling kurang panggil dokter datang periksa. Ini sudah beres. Apa mengajar pakai pelatih yang mengerti semua? Ulang Jo. Ini belum kelar suntik sudah tak mengajar. Nah, jadi kepenuhan Roh Kudus dalam berbahasa yang lain itu karunia, itu supaya orang semua bisa mengerti. Makanya Paulus bilang begini, kasih aturan. Jadi tolong nanti pulang kasih tahu ke teman-teman yang keasikan bahasa roh sampai lupa tempatnya di mana. Kasih tahu ke dia. Kalau bahasa roh yang dapat dimengerti itu pakai sendiri Jo. Ada aturannya, ya kan? Karunia dipakai untuk kepentingan bersama. Kalau Bro Darmawan cuma pakai for sendiri, for apa dan? Ada di sini pembataria-bataria, suara keras, kita mengerti.
Situ banyak orang cuma harga-harga, bro ada bilang apa kan? Mulutnya kumat kami. Bahkan ada mengerti. Mari saudara pelajaran aturannya. Roh Kudus tidak mungkin menentang firman Tuhan yang tertulis. Ingat baik-baik. Jangan bikin bahasa roh versi sendiri kemudian bilang ini dari sorga. Nah, sorga punya undang-undang yang namanya Alkitab. Itu semua tertulis di situ. Jangan bikin versi sendiri. 1 Korintus 14. 1 Korintus 14 ayat 2. Perhatikan ini. Siapa berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata dengan manusia, tetapi kepada Allah. No, coba ju pikir kuat. Orang ada kumpul rame-rame berjemaat, kemudian ada yang berkata-kata dengan Allah, bukan kepada manusia. Ya, komfort apa ngana kasih dengar apa kita? Sedangkan karunia berbahasa roh itu, ya, itu adalah kepentingan bersama. Kepentingan bersama. Jadi kalau orang di dalam sini, kalau Ibu Riri berbahasa roh, kita yang mengerti, yang lainnya mengerti, berarti egois sekali. Tidak untuk kepentingan bersama. Bisa tangkap? Iya. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh pneuma Roh Kudus itu, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Kalau rahasianya nggak usah kasih babunyi bahasa apa. Ya. Mari orang lihat bahasa aslinya. Interlinear. 1-14 ayat 2. Ya, ini dia. Tadi berbahasa lain, tapi sekarang ini dibilang unknown tongue. Beda kan? Loh. Tadi berbahasa yang lain. Ya. Kalau Markus bilang, Yesus bilang ke murid-murid, kamu akan diberikan bahasa-bahasa yang baru. Coba lihat dulu Markus 16 ayat 17. Nah, lihat. Ini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Bahasa-bahasa yang baru. Ya. Dipakai kainos. Ya. Bahasa yang baru bagi kita. Gitu. Bahasa barunya apa? Misalnya bahasa Jepang. Kita tidak pernah belajar bahasa Jepang, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, kita bicara bahasa yang baru bagi kita. Tetapi, di dalam 1 Korintus 14 tadi, itu bahasa yang tidak diketahui. Kita kembali dulu ke teksnya. Ini berbeda. Ini bahasa rahasia. Dia berbicara dalam unknown tongue. Berbicara bahasa yang tidak diketahui sama sekali. Nah, itu tuh bla 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 bla. Itu tidak diketahui. Itu berbicara hanya dengan Tuhan. Itu tujuannya hanya untuk meneguhkan diri sendiri, bukan untuk kepentingan bersama. Taatlah kepada firman Tuhan, karena ini tertulis jelas. Kita lihat ke teksnya. Kayak bahasa Indonesia. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa berkata-kata dengan bahasa roh, bahasa asing ini, ya, bahasa tidak diketahui ini, ya,
Dalam pelajaran teologi ya, kalau saudara baca di Yohanes 13, 1 Korintus 13, maaf, itu biar sekalipun aku dapat berkata-katanya semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Nah, ini para teolog menggolongkannya ke dalam bahasa malaikat. Bahasa yang tidak diketahui oleh manusia. Bahasa yang hanya dimengerti oleh Tuhan. Ya kan? Dia berkata-kata kepada Allah saja, bukan kepada manusia. Oleh roh itu dia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Jelas toh? Jelas ya? Jadi kalau Anda bla 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 bla, itu tidak berkata-kata kepada manusia. Tidak ada manusia mengerti. Itu berkata-kata kepada Tuhan saja. Ayat 4 coba perhatikan. Siapa berkata-kata dengan bahasa roh tadi, unknown tongue tadi, ya, lidah yang asing itu, tidak asing, ia membangun dirinya sendiri. Ia membangun dirinya sendiri. Tidak untuk kepentingan bersama. 1 Korintus 12 ayat 7 tadi, semua untuk kepentingan bersama. Karunia-karunia diberikan untuk kepentingan bersama. Jadi kalau Anda berbahasa asing yang tidak dimengerti oleh manusia, itu bukan untuk kepentingan bersama. Itu membangun diri sendiri. Dan membangun diri sendiri, tenang kuat coy. Bisa tangkap? Jadi Ibu Melani, pulang jangan cari cerita lain-lain, nanti Bro tahu. Ini bisa jadi laporan. Asing nanti. Tolong lihat kok ini. Jadi siapa berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa bernubuat, ia membangun jemaat. Nah ini tuh karunia bernubuat, membangun jemaat untuk kepentingan jemaat, kepentingan bersama. Sudah nangkap ya? Nah, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat, sebab orang bernubuat lebih berharga. Tapi bahasa lain gua kalau ada berbahasa dengan bahasa roh yang kita mengerti, nyata berharga ngana. Begitu tau? Kan jelas tuh ini. Yang bernubuat yang lebih berharga. Tetapi di gereja sekarang kalau orang yang berkata-kata dengan bahasa roh nyata harga mana? Iya, ini salah paham. Ya. Oke, coba lihat naik dulu Pak. Ini lihat, ini Paulus kasih contoh yang praktis, logis. Ayat 6 terus naik Pak. Ya, lihat. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apa gunanya itu bagimu? Apa gunanya bro? Dari tadi bla bla bla, apa gunanya? Kita nggak ngerti. Ini bukan untuk kepentingan bersama, untuk bro punya kepentingan saja, membangun diri sendiri. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Paulus kasih analoginya ini, contoh-contoh praktis alat-alat musik. Bagaimana orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Ayat 9 Pak. Orang lihat aturan mainnya di sini. Jangan berkata-kata bahasa roh liar, tidak ada aturannya. Kemudian semua mencatut ini dari Tuhan, dari Tuhan. Tuhan punya aturan kok. Ada banyak. Demikian juga kamu berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, biasa kalau orang kurang dengar kan berarti tidak jelas kan? Ditanya ulang. Apa bro ada bilang tadi? Ya jelas for kita. Dibilang ulang. Jadi jelas artinya kata-kata yang kita dapat mengerti. Bukan jelas karena bunyinya. Bukan. Jelas itu artinya kita dapat mengerti, orang lain dapat mengerti apa yang kita ngomong.
Bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Jelas ini ya. Kata-katamu itu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Jadi biar ngana bagabule, kita bilang sia-sia saja. Gitu, sia-sia saja. Kita bilang. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Ini dia aturannya. Jadi kalau orang bicara, orang lain harus bisa mengerti. Bisa tanggap. Kalau Anda berbahasa roh yang seperti umumnya orang pakai di sini, orang memang ngerti bagaimana apa sih yang bro bilang. Tapi orang suka menunjukkan level rohaninya pakai bahasa yang tidak dimengerti ini, supaya dapat tahu bahwa bahasa roh itu tidak bisa dipakai untuk orang sakit. Salah itu bro. Menurut Alkitab, karena ketika berbahasa roh dia membangun dirinya sendiri. Orang sakit perlu transfer roh dari kita, sedangkan kita masih perlu untuk menguatkan diri sendiri. Bisa tangkap ya? Bisa ya? Iya. Bagaimana dokter bisa mengobati orang lain, sedangkan dokter perlu diobati? Logika kan begitu. Jadi kalau ada orang ke rumah sakit atau berdoa di rumah, berdoa orang sakit, kemudian dia bilang, itu suruh dia berhenti, karena tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Kita berdoa orang sakit, Alkitab bilang oleskan minyak, berdoa dalam nama Yesus, orang sakit itu sembuh. Bukan disuruh pakai bahasa roh. Bahasa roh itu menguatkan diri sendiri, membangun diri sendiri. Ini bukan untuk kepentingan bersama, tapi supaya dapat actionnya hebat, mantap, dapat rohani tingkat 7, langit tingkat 7, dipakailah bahasa roh. Orang nggak ngerti. Tapi jemaat karena begitu tulus ikhlas, amin, haleluya, amin. Neng tahu dia ada bilang apa ini? Ya jadi jemaat yang bodoh-bodoh terus kuah. Pintar sadiki. Biar cuma sedikit boleh pintar. Coba lihat ini. Coba lihat. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, ini berdoa atau mau berdoa orang sakit, toh? Berdoa dalam bahasa roh, maka roh dulu yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Nggak ada guna kok. Jadi bagaimana aku berdoa? Aku berdoa dengan rohku, tetapi juga berdoa dengan akal budiku. Supaya orang mengerti, mesti pakai akal budi. Jangan ngeroh. Ini kok sekarang kok gereja suka ngeroh. Ada orang hilang hikmat. Jadi sementara orang lagi apa, lemas dari tempat tidur berdoa, betul. Dia mau bilang bro, ada yang bilang apa? Tanya, tenang, dia bilang amin, amin, haleluya, amin. Jangan jemaat dibodoh-bodohin. Jangan sedikit amin, kemudian kita bilang amin, itu latah aminnya. Ngerti dulu. Kalau kita aminkan ya, amin itu ya, yes. Apa yang kita ngerti? Kalau nggak ngerti, dia disuruh-suruh amin, nggak usah. Nggak usah. Ya. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti. Oh iya. Dalam pertemuan begini, kalau kita pakai bahasa roh, biar hujan keras di luar, kita yakin Bapak Ibu akan keluar. Karena nanti takut tajam kayak rabies. Hati-hati. Dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain daripada
beribu-ribu kata dalam bahasa roh. Untuk kepentingan bersama, Pak. Ya. Makanya ada aturannya. Kalau dalam pertemuan jemaat ada yang lain mengajar, ada yang lain bermazmur bla bla bla, ada yang lain berkata-kata yang bahasa roh, tetapi harus diterjemahkan. Ini bahasa roh di sini di kepentingan jemaat. Ini bukan bahasa roh yang bla 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 bla. Nah, itu bahasa roh yang misalnya kita ngomong dalam bahasa Cina karena ada orang Cina di sini, kemudian ada interpreternya. Biasanya kan di gereja begitu toh. Kalau ada pengkhotbah dari luar, orang Cina, bahasa asli. Kalau di gereja Kristus seringkali begitu. Ngomong pakai bahasa Cina, kemudian diterjemahkan interpreternya. Harus ada menerjemahkan supaya membangun jemaat. Apa yang dibicarakan bahasa Cina? Dia sendiri yang mengerti, itu jemaat juga yang lainnya mengerti, ada penerjemahnya. Dia kasih tahu yang ngomongnya ini artinya. Kepentingan bersama. Semua bisa terjadi karena penuh dengan Roh Kudus. Tanpa kepenuhan Roh Kudus, maka terjadi rekayasa bahasa roh. Mari kita lihat. Lukas pasal 1 ayat 67. Lukas pasal 1 ayat 67. Jadi Anda tidak perlu cemburu rohani kepada mereka yang berbahasa yang sia-sia diucapkan di udara. Tidak perlu cemburu. Mereka tidak tahu cara menggunakannya. Di tempat umum tidak usah bicara rahasia. Itu tidak tahu aturan. Ya kan? Masa agen rahasia bicara rahasia di depan umum? Tidak boleh. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat, bukan lalu berbahasa roh. Bisa tangkap? Penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Karena nubuat lebih penting, lebih berharga daripada berbahasa roh. Bernubuat. Nah, sekarang bagaimana yang terjadi dengan para rasul? Ketika mereka ada dalam ancaman di depan mahkamah agama, mereka penuh dengan Roh Kudus. Berbahasa roh. Tidak layau. Kisah 4 ayat 8. Ini berkata-kata dengan hikmat. Karunia berkata-kata dengan hikmat terekspos keluar karena penuh dengan Roh Kudus. Kalau tidak bisa. Lihat. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua dan seterusnya. Ini berkata-kata hikmat. Mereka tidak hilang hikmat ketika dalam tekanan, dalam intimidasi. Tidak hilang hikmat. Karena penuh dengan Roh Kudus. Oke, bisa nangkap? Paulus ketika dalam suatu pelayanan ada suara-suara dari belakang bilang begini. Moni mesti percaya apa yang dia bilang. Kedengarannya support banget. Tolong cari di Kisah Para Rasul, Pak. Kita lupa, coba cari saja kata penuh dengan roh di Kisah Para Rasul, Pak. Klik saja di Kisah. Nah, di sini saja bisa dapat. Diklik di Kisah. Kita aktif, oke, Kisah Para Rasul, Pak. Oke. Penuh dengan roh. Penuh dengan roh. Lagi. Gimana? Terus. Ya, 9. Tapi firman Tuhan satu kali, Pak. Paulus penuh dengan Roh Kudus. Lagi.
Ini dia. 13 ayat 9. Kisah 13 ayat 9. Tetapi Saulus yang disebut Paulus penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis." Dari mana dia tahu? Padahal di atas ini dukungan ini. Kalau saudara baca di atas, ini Elimas, ini ada kasih tahu banyak orang, ini mesti dengar apa dia bilang. Seperti mendukung dia hamba Tuhan. Coba naik ke atas Pak, supaya kamu bisa lihat apa yang sebenarnya sih dikatakan pelan-pelan. Terus. Ya, apa saya lupa ya. Jadi ada ceritanya bahwa dia orang yang ikut dia katakan bahwa coba Moni mesti dengar apa yang dia bilang karena dia ini hamba Tuhan. Sepertinya mendukung. Ya. Tetapi Paulus penuh dengan Roh Kudus dapat karunia membedakan roh. Jadi karunia membedakan roh bisa aktif karena penuh dengan Roh Kudus. Dia tahu ini dukungan palsu ini. Banyak orang mendukung bukan benar-benar dari hati mendukung, tetapi palsu, ada kepentingan-kepentingannya. Nah, kalau Roh Kudus memenuhi kita, kita diberikan karunia membedakan roh. Paulus langsung bilang, "Hai anak iblis." Nah, itu dia. Kemudian, saudara, untuk mengurus pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam gereja, orang harus penuh Roh Kudus. Kenapa terjadi pencurian di dalam gereja? Karena pengurusnya tidak penuh Roh Kudus. Mari orang lihat. Kisah 6 ayat 2. Ya, berhubung dengan itu, oke, ayat 1 kita baca dari awal. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sumut-sumut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ini pelayanan meja, diakonia, melayani seperti ini. Pelayanan kemurahan, ya, pelayanan sosial di dalam jemaat. Paulus bilang berhubungan dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilih 7 orang dari antaramu yang, perhatikan, terkenal baik, kemudian yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu." Diaken harus penuh Roh Kudus. Jangan pemabuk jadi diaken. Pembahugel jadi diaken. Nah, boleh. Bagaimana yang ada impartasi itu roh bahugel dan pemabuk? Harus penuh roh. Ini gereja lupa menjadikan syarat penuh Roh Kudus ini sebagai filter. Untuk memilih pelayan dalam gereja harus penuh roh. Tidak bisa tidak. Yang asal pilih pelayan jemaat boleh. Mesti penuh roh. Usir setan mesti penuh roh. Kalau nyata nggak ada kerasukan. Coba-coba ya. Jadi penuh Roh Kudus ini tidak bisa dibatasi hanya karena ada bahasa roh yang keluar. Tidak. Penuh dengan Roh Kudus ini berdampak kuasa yang keluar. Oke? Saya mau kasih tahu kalau saudara mau tahu ya. Mudah-mudahan.
Penuh Roh Kudus ini ada 3 tingkat. Ketika kita percaya kepada Kristus, mengalami kelahiran kembali, ya, mulai bertumbuh, kita harus penuh Roh. Penuh Roh Kudus. Ada 3 tingkatan. Dari 0, dari kosong karena baru masuk, itu disebut plero. Kita buka Efesus pasal 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Kita lihat teks interlinear Yunani. Oke. Jangan kamu mabuk anggur, ya. Jangan minum anggur nanti mabuk. Tetapi be filled, plero, be filled. Biarlah kamu dipenuhi, diisi sampai penuh. Dari keadaan yang kosong. Ya kan? Itu anggur itu masuk dalam keadaan kosong. Tentu orang ada baik-baik, ada waras-waras dulu. Kau isilah dalam keadaan kosong, isi sampai mabuk. 1 gram, 2 gram, ini ada yang botol. Hasil dari mabuk bunuh orang. Itu tidak boleh. Orang harus penuh dengan Roh. Ini kata plero. Dari 0 diisi sampai penuh. Nah, sudah penuh dipakai pelayanan, pekerjaan Tuhan berkurang. Tahap berikutnya adalah refill. Isi ulang. Oke? Isi ulang. Sudah pernah diisi, sekarang sudah terpakai, banyak pelayanan, kita harus penuh lagi. Isi ulang. Ketika Petrus dan Yohanes berhadapan dengan mahkamah agama, sementara di depan mereka diisi ulang. Coba Kisah 4 ayat 8. Dalam teks aslinya aja. Interlinear. Yeah, then Peter filled Plato with the Holy Hagios Ghost. Fill di sini adalah pakai kata Plato. Refill, diisi kembali. Semua rasul mengalami yang namanya Plato. Semua rasul. Kalau saudara perhatikan tadi yang Rasul Paulus ada usir tuh orang yang berbataria ikut dia, itu tadi di mana tadi? Kisah berapa? 6. Kisah 4. Coba lihat dulu. Kisah berapa tadi? Kisah 2, 4. Nah, yang Paulus tadi bisa 6 atau Kisah 13 atau berapa? Kisah berapa? Tolong dicari. 13:9. Ya, ini. Coba lihat bahasa asli. Kisah 13 ayat 9. Ini Paulus ini. Ya. Dan Saulus, ya, filled with apa dipakai? Plato. Plato diisi ulang. Membedakan bermacam-macam roh. Paulus diisi ulang. Yang tingkat kedua, kepenuhan Roh Kudus adalah Plato. Tingkat pertama apa tadi? Plero. Yang lupa nih. Pangeran mesti cek umur. Yang terakhir adalah pleres. Kisah 6 ayat 3.
Kisah 6 ayat 3. Ini dia. Carilah orang-orang bukan main tunjung. Cari. Karena ini diakoninya dalam jemaat, jangan gembala main tunjung. Kalau gembala main tunjung, gembala lain kasih berhenti suka-suka apa gembala. Betul tak? Main tunjung kuat. Kita suka-suka kapan kita mau kasih berhenti banget. Kita tunjuk. Tapi para rasul hanya bilang cari orang yang terkenal baik, penuh Roh Kudus, dan penuh hikmat. Jemaat yang pilih, karena ini untuk pelayanan jemaat, diakonia di dalam jemaat. Jemaat yang pilih. Kalau tak salah, semua itu tanggung di akibat. Jangan ditunjuk oleh gembala, mentang-mentang. Ini dia pakai pleres. Coba ke bawah. Ayat ini dia 5. Ya. Jadi ketika mereka pada waktu itu memilih, ini ada Stefanus, amen, yang penuh pleres dengan iman dan Roh Kudus. Stefanus. So itu waktu di hadapan Mahkamah Agama, dorang kertak gigi, mau lempar dia dengan batu, dia penuh dengan Roh Kudus. Pleres, kepenuhan yang tidak bisa dikurangi lagi. Paripurna kepenuhannya. Nah, ada 7 orang terkenal baik, ini penuh Roh Kudus. Ini semua dalam kepenuhan Roh Kudus yang paripurna. Sunyanda turun. So itu ketika Raja Batu, Alkitab bilang Stefanus penuh dengan Roh Kudus melihat Yesus Kristus berdiri. Dan Raja Batu pada dia bilang, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ke dalam tangan-Mu lah, Tuhan Yesus, aku serahkan rohku. Penuh Roh Kudus. Jadi orang mesti belajar penuh Roh Kudus seperti apa. Kalau orang baru mulai masuk, itu pelero dia nanti. Penuh Roh Kudus. Itu tidak harus berbahasa roh. Tapi lihat dampaknya. Karena ada karunia-karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus diaktifkan bila orang tersebut penuh dengan Roh Kudus. Bagaimana kita bisa penuh dengan Roh Kudus? Kita membangun hubungan dengan Roh Kudus. Kita belajar firman, membaca setiap hari. Dia akan isi kita. Orang bernubuat itu harus penuh Roh Kudus. Bila tidak, maka nubuatan palsu. Mari orang lihat 2 Petrus 1 ayat 21. 2 Petrus 1, ya, ini ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang dorong kita dari dalam untuk memperkatakan nubuatan itu. Bukan belajar bernubuat. Sudah cukup belajar bernubuat, jadi nubuat palsu. Ini kebenaran. Sebab dia sudah bilang tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Kalau kehendak manusia orang belajar itu bukan nubuatan, itu kehendak manusia. Tapi nubuatan ini karena dorongan Roh Kudus. Orang penuh dengan Roh Kudus baru dia bisa bernubuat. Jadi bukan nubuat, bukan dibuat-buat, tetapi bernubuat. Menyampaikan sesuatu yang pasti terjadi di masa yang akan datang. Masih ada yang kurang jelas? Jadi fenomena bahasa roh yang seringkali memusingkan kepala, membuat kita bingung, banyak orang niru-niru. Karena mereka menempatkan ini bahasa roh yang bla 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 ini pada level rohani tertentu. Ya. Saya beberapa kali mendengar bahwa kalau kebaktian tidak ada berbahasa roh,
maka Tuhan Yesusnya tidak hadir di sini. Ini sudah eksklusif yang tidak alkitabiah. Yesus bilang di mana 2-3 orang berkumpul bercerita tentang Yesus Kristus, di situ dia hadir. Bukan 2-3 orang berkumpul harus penuh Roh Kudus baru dia hadir. Jangan bodoh, Wak. Efesus 5, janganlah kamu bodoh, tetapi hendaklah kamu mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah berkumpul bercerita tentang nama Yesus. Alkitab bilang Yesus hadir. Bukan syarat harus penuh Roh Kudus baru Yesus hadir. Harus berbahasa lidah baru Yesus hadir. Itu pembohongan jemaat dan itu penyesatan. Orang-orang yang begitu arogansi rohaninya, mengambil ayat, mengutip ayat lalu membodohi jemaat. Sementara Anda menyampaikan firman, Anda tidak boleh berbahasa roh. Itu penyesatan. Karena firman dengan Roh Kudus tidak boleh bertentangan. Bahasa roh itu yang tadi untuk kepentingan bersama. Firman sementara disampaikan, Tuhan sendiri. Mana boleh Tuhan sementara bicara, kemudian Roh Kudus tetap potong. Ini saling baku kudeta ini. Betul enggak? Firman sementara disampaikan, kebenaran sementara disampaikan, kemudian Roh Kudus potong. Berhenti dulu, kau bahasa roh. Mana bisa begitu? Hati-hati, banyak pengejaran yang nampaknya ngeroh tetapi sesat. Sebuah ibadah dimanapun tertinggi itulah firman Tuhan disampaikan. Haleluya. Nah sementara kita menyampaikan firman, kemudian Roh Kudus potong, stop. Ini penyesatan. Alkitab tidak pernah ajar begitu. Karena bahasa roh yang tidak dapat dimengerti itu pakai urusan pribadi, membangun dirinya sendiri. Oke? Bisa tangkap? Jadi kita harus sinkronkan praktik dengan yang tertulis dalam Alkitab ini cocok enggak? Roh Kudus tidak mungkin melanggar firman Tuhan. Tidak mungkin. Dia teratur, dia lembut. Dia datang untuk memberitahukan kebenaran. Jadi kalau orang penuh dengan Roh Kudus pimpin dia untuk mengerti kebenaran. Kalau bertentangan dengan kebenaran, itu bukan Roh Kudus. Kalau saudara berbahasa roh tanpa ikut jalur kebenaran firman Tuhan, maka itu roh daging. Atau roh fudu. Hanya fudu yang boleh begitu. Tapi Roh Kudus tidak mungkin begitu. Silakan ada yang mau tanya. Ya. Tadi kita sempat lihat di live. Ya. Ada yang kasih ayat ini. Jadi kita mau ini kan. Akhirnya dia bilang jangan melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Dia mungkin yang dari ikuti tadi yang kalau di ayat 27 tadi. Ya. Jadi kalau dia masih online, kita berharap jika dia masih nonton, kita berharap dia baca ini. Ya. Ini bahasa roh di sini dalam kumpulan jemaat. Jika ada orang di mana perkumpulan jemaat, coba lihat atas. Ini dia. Dalam ayat 26. Ya. Orang lihat dulu. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul seperti ini sekarang kita berkumpul, oke? Hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, yang atau penyataan Allah atau karunia bahasa roh. Karunia bahasa roh ini untuk kepentingan bersama. Kalau karunia bahasa roh tidak untuk kepentingan bersama, maka itu penyesatan. Karena dalam kumpulan berjemaat.
Coba ke ayat 21. Jangan baca coplok-caplok, kok bikin pembenaran diri. Lihat ini, ada 21. Dalam hukum Taurat ada tertulis oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain, heterais tadi, glossais heterais, berbahasa yang lain, oke? Dan oleh mulut orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku firman Tuhan. Emangnya pakai bahasa malaikat? Nah tuh, hanya pinjam bahasa lain. Tuhan berbicara kepada bangsa ini. Yang dengar di Kisah pasal 2 ayat 4 dan seterusnya itu 15 suku bangsa itu orang-orang Yahudi yang tinggal di sana konon balik. Karena ada hari raya Paskah, Pentakosta. Dong datang dari Arab itu orang Yahudi yang sudah berbahasa Arab. Nah, Tuhan berbicara kepada orang-orang Yahudi ada di Arab sana, pakai dompe bahasa. Bisa tangkap ya? Bisa tangkap ya? Ini yang kita bilang, ini bukan pakai bahasa awam-awam. Ini mulut orang-orang asing, bahasa lain. Ini yang terjadi di Kisah 2 ayat 4. Penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Ini penggenapan di Yesaya 28 ayat 11-12. Gak ada yang aneh di sini kok. Ayat 22 dibilang begini, karena itu karunia bahasa roh adalah tanda. Karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman. Kenapa? Karena dia ngomong untuk supaya orang yang di sana tidak percaya Yesus menjadi percaya Yesus. Bisa tangkap? Kalau ada orang Arab di sini yang tidak percaya Yesus, belum percaya Yesus, kita ngomong dalam bahasa Arab, padahal kita belum pernah tahu bahasa Arab. Tujuannya supaya orang itu bisa dengar Injil kasih karunia. Itu karunia bahasa roh. Bisa tangkap ya? Kalau ada orang asli atau tembuan misalnya, pakai bahasa tembuan, kita nggak pernah tahu kita dari Timor. Mau bicara bahasa tembuan kita nggak pernah tahu. 30 tahun lebih kita di Manado kita nggak pernah tahu bahasa daerah. Tiba-tiba kita bicara bahasa daerah. Supaya orang itu bisa kenal Yesus Kristus. Itu bahasa manusia, bukan bahasa yang tidak diketahui. Bukan. Jadi kalau kita berbahasa yang lain di sini, kan tidak semua mengerti, tau? Tiba-tiba kita bahasa Arab, tidak semua mengerti. Perlu ada interpreternya. Supaya jangan curiga, kita bicara apa sih? Bisa tangkap. Makanya aturannya 1/1. Lihat. Jika ada orang berkata-kata dengan bahasa roh, coba lihat teksnya. Biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang. Jangan kau ambil ayat supaya pembenaran diri. Ya seperti tadi. Ini any man speak in an unknown tongue, ya, led by satu persatu. Diterjemahkan. Harus ada terjemahannya. Kalau tidak ada terjemahan, badiang kok itu berarti konsumsi pribadi. Di tengah-tengah kumpulan ini Paulus bilang karunia bahasa roh supaya untuk kepentingan bersama. Nah sekarang Ibu Melan ngomong kita nak mengerti. Ini unknown tongue, lidah-lidah asing yang tidak diketahui. Mesti ada terjemahannya. Mesti. Ini bahasa rahasia apa ini?
Mesti terjemahkan. Kalau nggak ada terjemahan, dibilang apa? But if there be no interpreter, let him keep silent. Sigau. Tidak larang, tapi dia harus diam. Karena bahasa itu urusan pribadi dengan Tuhan. Jelas kok aturannya. Diam. Kita nggak larang Pak Bro bahasa roh, silakan. Tapi ingat orang ini untuk kepentingan bersama. Nah kalau orang lain yang mengerti, kalau Pak Bro ada kasih keluar itu suara dong. Nggak ada terjemahan. Berdiam, keep silent, tetap diam. Oke, ada lagi? Ya. Jadi bagaimana nih? Ini pengalaman waktu orang berdoa di gereja, jadi kita belum pernah mengalami bahasa roh. Tapi saat berdoa dalam perkumpulan orang banyak, memang sungguh-sungguh berdoa. Tapi tiba-tiba rasa dan ini mulut ini udah berbicara bahasa roh. Dan tidak dapat tahan, lidah udah putar bagi bilang, tapi tidak pernah baru pertama kali itu mau tahan seperti tidak dapat tahan. Tapi saat itu kita rasa tidak ada yang mengerti bahasa, karena kita pun tidak mengerti. Gimana dan itu? Ya, kalau berbicara sudah mengerti, orang lain sudah mengerti, menjadi apa kira-kira di situ? Orang akan terbingung-bingung loh. Udah dibilang, hati-hati ya, karena ada dorongan roh yang kuat. Kalau roh, saya bilang tadi, roh Roh Kudus tidak mungkin bertentangan dengan aturan firman. Kalau dibilang harus ada terjemahan, harus ada terjemahan. Harus ada. Jangan sampai ini karena permainan emosi keluar kuat, ini sugesti dia keluar. Euforia bisa. Jadi untuk mengujinya, gini, supaya kita tetap objektif kembali kepada Alkitab. Ketika orang lagi dalam suasana khusyuk, itu bisa dua kemungkinan terjadi. Orang kalau emosinya lagi berperan, pegang peran, dia bisa segala macam manifestasi dia bisa keluar. Perasaannya lagi full. Selesai kita uji Alkitab. Tadi yang kita ngomong itu, ngerti enggak? Kalau nggak ngerti, kita harus tanya kembali kepada Tuhan. Bukan kita baca, ini nggak cocok. Tapi semuanya, kan Alkitab bilang ujilah setiap roh. Diuji, disuruh uji. Dorongan yang kuat, itu bisa saja karena sugesti kuat, kita dalam keadaan on, kita bisa keluar seperti itu. Nah sekarang kita periksa dalam kitab. Waktu tadi kita lagi on seperti itu, ada terjemahan nggak? Ternyata nggak ada. Ya, jadi ini bukan untuk kepentingan bersama. Karunia bahasa roh untuk kepentingan bersama. Nah kalau untuk kepentingan pribadi, kan Yesus bilang begini, kalau kamu mau berdoa, masuklah dalam kamar, tutup pintu, berdoa kepada Bapamu di sorga. Silakan mau bermanifestasi dalam bahasa asing tadi, no problemo. Jangan salah tangkap, kita tidak melarang orang berbahasa roh urusan pribadi. Tapi kalau sudah menyangkut urusan jemaat, kita berkumpul bersama, maka harus ada terjemahan. Maka dipergunakan untuk kepentingan bersama. Karena kita mencatat begitu. Jadi kita tidak boleh egois ketika dalam persekutuan bersama. Coba-coba saja kalau orang berkumpul di sini, kemudian ada dua orang asing yang udah cerita pakai dalam bahasa tersebut, atau kita minta dong semua maki apa orang, sumpah-sumpah. Ya kan? Tidak ada hubungannya dengan kepentingan bersama. Itu kita harus
tahan diri. Semua harus berlangsung tertib. Tertib. Coba 1 Korintus 14 ayat berapa? Terakhir kali. Segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Teratur. Sopan dan teratur. Kalau orang babataria itu sopan enggak? Coba tanya. Lagi hening kemudian kita berteriak sendiri. Sopan enggak? Ribut sendiri. Pegang mic langsung. Jangan pegang mic, jangan ribut. Tapi waktu pegang mic, dia ribut. Betul nggak? Coba terkira aja. Kita pernah ada ibadah di Jakarta, ada om di sebelah kita. Ada baik-baik, puji-pujian, semua baik-baik semua. Biasa normal di belakang. Di sebelah kita pas. Tapi waktu bilang Bapak ini berdoa, di sebelah kita, dia maju. Langsung sampai kita malah bingung dari tadi. Dia bilang penyembahan, dia nyana ribut. Tugas berdoa di muka, pegang mic langsung berbahasa roh keluar. Nah ini yang mempengaruhi apa ini? Mic atau? Nah mungkin juga tes roh. Jadi orang mesti uji, jangan tersinggung kalau berbahasa roh. Kalau asli dari Tuhan tidak perlu tersinggung kuat. Iya toh? Pernah tersinggung kalau memang dia asli, tidak perlu tersinggung. Roh Kudus yang bekerja dalam dia mendorong kita untuk mengucapkannya. Tapi untuk kepentingan bersama harus jelas artinya. Harus jelas. Silakan. Saya punya 2 pertanyaan. Satu, bagaimana cara kita tahu kalau kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus? Kedua, apakah kepenuhan Roh Kudus itu bahasa roh itu identik dengan bahasa lidah? Oke. Bahasa roh. Makanya tadi saya bilang, itu bahasa roh itu tidak ada dalam terjemahan King James Version dan semua versi terjemahan bahasa Inggris lain. Nggak ada. Cuma ada di lain. Bahasa roh. Iya, bahasa roh itu cuma ada di terjemahan lain. Bahasa roh. Apakah itu identik sama itu dengan bahasa lidah? Kalau bahasa lidah yang tadi dibilang itu kan yang bahasa yang dimengerti. Kata, mari kita lihat ini dulu supaya bisa tahu dokumen di bawah. Ini dia, coba perhatikan. Jadi bahasa roh itu berasal dari 2 kata ini, glosa dan lalein, yang disatukan menjadi glosolalia. Ini tuh kalau orang ada sekolah dong biasa bilang glosolalia, dia sudah berglosolalia. Ini glosa dan lalein. Glosa ini kata benda, berarti lidah atau bahasa. Lidah atau bahasa. Dan lalein ini kata kerja, artinya berbicara atau berkata-kata. Jadi glosolalia secara hurufiah berarti berbicara dengan lidah. Cuma kata glosolalia ini diterjemahkan sebagai bahasa roh. Kan ini pakai lidah kok. Nah tadi dalam beberapa ayat tadi disebut sebagai unknown tongues. Ada lidah asing, lidah yang tidak biasa, lidah yang tidak diketahui. Nah itu yang disebut teolog tadi, beberapa teolog mengatakan bahwa itu disebut bahasa malaikat. Coba 1 Korintus 13 ayat 1, teks asli saja. 1 Korintus 13 ayat 1. Ya, gini. So I speak with the tongues, glosa of men, glosa, anthropos. Ini men bahasa manusia, glosa. Ini tadi apa artinya? Lidah. Bisa tangkap ya? Lidah atau bahasa.
Jadi kalau sekalipun aku berbicara dengan semua bahasa manusia, lidah manusia, anthropos, man, ya, dan angelos, ya, glosaton, angelos, berbicara bahasa malaikat, ini tuh unknown tongue, bahasa asing. Jadi sebenarnya ada dua, kalau kepenuhan Roh Kudus itu kita berbicara dalam bahasa manusia, lidah manusia. Makanya untuk kepentingan bersama. Nah kalau bahasa dengan menggunakan bahasa malaikat itu untuk membangun diri sendiri. Apa susah mau pisahkan? Karunia bahasa roh itu, karunia itu dia harus menggunakan bahasa lidah yang kita mengerti. Bahasa manusia. Glosa anthropos. Bahasa manusia, kita mengerti. Itu karunia bahasa roh untuk kepentingan bersama. Karunia Roh Kudus untuk kepentingan bersama. Itu penekanannya di situ. Kalau untuk kepentingan sendiri, yang sendiri mengerti, ya sudah urusan sendirilah. Tidak perlu dipamer-pamerkan. Tidak perlu. Maksudnya sama dengan yang sesuatu tadi, yang dia sendiri tak ngerti. Apakah itu membangun diri sendiri? Ya kita juga pernah tahu kalau pengakuan tulus sebagai itu mesti tanya apa pendeta. Pendeta kan tahu maksudnya. Oh. Kalau misalnya itu terjadi sendiri pribadi dengan Tuhan, tapi dia sendiri tak ngerti. Apakah itu dia bercakap-cakap dengan Roh sendiri? Sampai yang mau translator itu dia sedang cuma antara dia berhubungan dengan Tuhan. Coba kembali ke 1 Korintus 14 ayat 2 dan 4. Ini memang sulit ya. Dia ngomong, dia tidak ngerti. Orang lain di sekitar dia juga tidak ngerti. Enggak, maksudnya dia cuma sendiri ini. Dia punya hubungan dengan Tuhan secara Oh, cuma sendiri? Iya. Tadi Ibu Yuli memang berdoa sendiri atau berdoa di tengah jemaat? Maksudnya tadi dia dan jemaat. Di tengah jemaat. Ini kita bermaksud Iya. kan mengenai Iya. dari bahasa yang dia sendiri tidak ngerti. Iya. Ini kita berpertanyaan, misalnya itu terjadi pada kita sendiri pribadi dengan Tuhan dalam pergumulan terus terjadi manifestasi itu, tapi kita sendiri tidak tahu apa itu arti. Nah, coba lihat. Siapa berkata-kata dalam bahasa roh yang tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Kalau tidak seorang pun termasuk dia yang berkata-kata. Betul tak? Tidak seorang pun. Berarti termasuk orang yang ngomong itu. Ya, tak? Di mana ini? Oleh roh 1 Korintus 14 ayat 2. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Ini kan dalam alam roh. Jadi roh kita yang dibangun. Tuhan pasti memberikan kekuatan dalam roh kita. Walaupun kita sendiri tidak ngerti. Tapi kita ada di dalam alam roh. Roh kita lah yang diteguhkan. Biasanya ada peneguhan-peneguhan di alam roh. Apakah itu satu jawaban? Ada kan firman Tuhan bunyinya seperti ini, bahwa roh sendiri yang akan berdoa kepada Bapa di surga untuk menceritakan segala keluh kesah kita yang tidak terungkapkan dengan lidah sendiri. Iya, itu Roma 8 ayat 26. Ini kan lihat ya, oleh roh kan, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Karena kita tidak tahu bagaimana kita harus berdoa, Roma 8:26, maka roh membantu kita. Kita sudah tahu bagaimana. Jadi sudah stop itu glosa anthropos, yaitu stop. Kita beralih ke glosa angelos. Ya. Jadi roh yang ambil alih kendali, kita sudah tidak bisa ngerti, dia yang menceritakan hal-hal yang rahasia itu. Oke. Roh di sini
roh manusianya kita atau roh Yesus yang ada di dalam kita yang bagaimana? Roh Kudus yang ada dalam kita. Jadi connect roh kan. Alkitab Yesus bilang karena Bapa adalah roh, Tuhan itu roh, maka kamu harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Roh connect roh. Orang punya sudah selesai. Dia yang ambil alih. Coba Roma 8 itu Quran. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Itu mengucapkan hal-hal yang rahasia tadi. Kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Tak terucapkan. Orang yang bisa ngomong, dia yang langsung kasih tahu. Jadi konfirmasinya ke alam roh kita. Itu membangun diri sendiri. Oke. Connect roh. Itu yang Yudas 20, coba lihat. Ya. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri atas imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus. Konfirmasinya nanti Roh Kudus kirim ke roh kita. Ingat itu Hana berdoa? Ya kan? Imam Eli itu berbulan gila kan? Karena sudah bisa dan ngomong ini cuma kumat kami yang tidak terucapkan. Oke? Nah, Hana mendapat konfirmasi dalam rohnya. Dia lagi susah gak punya anak. Tuhan mengkonfirmasikan jawaban doanya. Hanya umat kami. Bahkan kita bilang dia menampung air mata kita dalam kirbatnya. Roh menerjemahkan itu. Dia tidak perlu action lah. Kalau dalam kamar, silakan Anda bebas tidak mengganggu orang lain di sekitar. Itu kepentingan diri sendiri. Ada kepentingan bersama, ada kepentingan diri sendiri. Silakan Anda dalam kamar kepada Bapa di surga dalam bahasa roh ekstrim sekalipun Anda sendiri di dalam. Tidak ada orang yang terganggu atau diganggu oleh bahasa itu. Ada lagi? Ya. Silakan. Kalau di saat sendirian, bagaimana dengan cara berdoa yang cuma berdoa dalam hati? Kan sama tidak dengan berdoa, ada pengucapan dengan berdoa dalam hati. Apakah bahasa roh juga itu bisa terjadi hanya dalam hati saja? Ini memang agak repot, karena kalau dari segi bahasa aslinya bahasanya itu tang, itu lidah. Nah kalau berdoa dalam hatinya pakai lidah. Hubungan pribadi kan? Ya. Itu pertanyaan ulang dong, bro. Kita dulu dapat arsitektur. Tadi sambung dari itu, kita terpikir dari pertanyaan sendiri tadi, itu hubungan doa, hubungan pribadi dengan Bapa langsung, secara pribadi sendirian. Nah banyak kali, kebanyakan itu termasuk kita, kalau cuma sendirian, ngapain kita kasih kuat? Ya. Kita berdoa dalam hati. Ya. Nah bagaimana itu terjadi? Mau jadi bahasa roh atau bagaimana? Kita kembali ke Roma 8:6. Coba Pak Liru kalau bisa lihat. Ini harus bertanya lupa berarti dari roh. Roma 8:6. Ya. Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Di dalam hati juga. Dan tahu tuh abis kok perkara sudah tahu ngomong apa kan? Bagaimana harus berdoa? Sudah stop. Ya. Dalam hati berarti hanya bisa menangis. Itu kan air mata Tuhan memperhitungkan air matamu, ya kan? Kita hanya air mata yang keluar, kata-katanya tidak keluar dalam hati. Roh Kudus bisa bekerja kan? Bisa. Kan dia tinggal di dalam kita, jadi dia tahu persis
Dia tahu persis. Nggak perlu ngomong lah. Ya kan? Tapi jangan kalau lebay cepat. Tapi kalau pimpin doa memang kita nyata berdoa. Ini Roh Kudus nyata bantu. Ya kan? Karena bercerita tetangga laju sekali. Tapi giliran mau berdoa, ngana bilang bagi kita nyata berdoa, nanti Roh Kudus yang berdoa for kita. Nah ini rame ini. Bagaimana Pak Dermawan ada? Memang banyak kali juga dalam pertemuan-pertemuan, dan saya juga sempat dalam pertemuan seperti itu memang karunia berbahasa lidah seperti firman Tuhan bilang kan, jangan ada yang larang. Ya. Dalam pertemuan ada seorang yang dipercayakan berkata-kata lidah, berbahasa lidah. Memang jelas juga memang dia tidak tahu, tetapi spontan ada yang dipercayakan untuk menerjemahkannya. Apakah itu juga disebut legal? Kalau di transfer diterjemahkan, ya itu sah. Kan Alkitab 9 1-15 dari ayat 28 harus ada yang menerjemahkannya, harus ada. Terus kalau diucapkan sesuatu kemudian menerjemahkannya akan dibilang bahasa asing. Kalau dipakai istilah itu bahasa asing, noun, tam. Kumpulan bagian ada bahasa asing keluar, ada terjemahan, sudah jemaat dibangun. Karena gini, ketika bahasa asing itu, lidah asing diterjemahkan, dia akan berubah jadi nubuatan. Nubuatan itu apa? Meneguhkan. Coba terang di 1 Korintus 14 ayat 3. Supaya kita bisa ngerti ya. Siapa berkata-kata, oke, tetapi siapa berbuat dia berkata manusia yang membangun, menasihati, menghibur. Jadi kalau bahasa roh yang diterjemahkan tadi, itu biasanya dia berubah menjadi nubuatan, membangun, menasihati, menghibur. Ya kan? Makanya Tuhan bilang kalau kamu berkata-kata dalam bahasa roh yang tidak dimengerti, berdoalah supaya kamu dapat menerjemahkannya sehingga orang lain ada sini. Supaya orang lain dibangun. Ini dapat dibangun. Cocok. Jadi kalau Ibu Riri berbahasa roh, oke, jalan saja. Stop. Nanti Ibu Jane menerjemahkannya. Orang lain dibangun. Itu unsur nubuatan masuk. Bahasa roh yang diterjemahkan, itu dia berubah menjadi nubuatan. Meneguhkan, menasihati, membangun. Oke? Jangan rame-rame keluar. Itu latah. Maksimal 3. Kita bilang maksimal 3. Jadi kalau sudah lebih dari 3, tolong kasih berhenti baru. Karena kita bilang 3 cuma. 2 sebanyak-banyaknya 3 orang, kau 1 persatu. Harus diterjemahkan. Jika tidak, maka tolong diam, keep silent, diam. Masa orang berontak terhadap firman? Masa Roh Kudus melanggar firman? Tidak mungkin. Jangan rame-rame, tidak boleh. Jadi kita hanya kembali kepada apa yang diajarkan oleh Alkitab. Ada lagi? Ya, ada pertanyaan lain waktu orang komunitas. Biasanya kan kalau begitu bukan cuma 2-3 orang, malah sepertinya didorong supaya semua kepenuhan. Nah itu tadi, orang tidak ngerti apa itu arti kepenuhan. Berbahasa roh itu bukan satu-satunya tanda kepenuhan. Tadi kan setelah sebaca ayat-ayatnya, membedakan berbagai macam roh, itu harus penuh Roh Kudus. Mengusir setan harus penuh Roh Kudus. Jadi jangan minder, kita tidak pernah mendapat bahasa roh tadi. Ya kan? Tapi kalau kita berhadapan dengan orang
kerasukan setan tak usir. Coba aja nanti Ibu Riri tes saja. Itu orang yang keasikan bahasa roh, cari ada yang pas kerasukan setan, panggil pada dia berdoa. Boleh nggak? Kalau dia mana misi. Bisa ngerti dong? Jadi orang-orang yang Pak Bro ada lihat di mana yang ada problem luar biasa. Kalau tunggu di tetangga ada kerasukan, panggil pada dia, kau usir setan. Mau lihat asli atau enggak? Sebab kepenuhan Roh Kudus itu jangan kita bingkai, nah boleh. Tapi kita bilang kok ada banyak, dampaknya ada. Ketika Pak, tolong baca dulu. Oh ya. Kisah 4 ayat 31 dalam teks asli saja. Kisah 4 ayat 31. Ya. Okay. And when they had prayed, the place was shaken. Ya. Tempat yang mereka berdoa itu goyang. Ya. Kemudian mereka semua penuh, jemaat penuh, Plato with the Holy Hagios. Ya, Holy Hagios pneuma. Spake, mereka berbicara kepada Tuhan, menyampaikan firman Tuhan dengan berani. Mereka penuh Roh Kudus, tempat bergoyang. Mereka jemaat ini yang berdoa tiap hari Jumat atau puasa, contoh. Itu tanpa bergoyang semua. Karena habis bergoyang demikian apa? Keluar pipasan apa belede. Memberitakan firman Tuhan dengan berani. Bukan berbahasa roh di sini. Jangan kau orang membingkai pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat itu, nah boleh. Ada terjadi arobasi rohani kan begitu. Orang semua niru-niru. Oh kalau tidak berbahasa roh rupanya Tuhan Yesus jangan hadir stop. Nah enggak. Sekarang orang doa tiap hari Jumat, doa puasa jemaat itu sampai tempat bergoyang enggak? Kau keluar ke jemaat semua, mari kita orang PIB 45. Banyak sekali orang-orang yang perlu dengar firman Tuhan. Ini kepenuhan Roh Kudus. Bukan habis karena bubla, suruh bersaksi, dan mau. Banyak alasan, malu, takut. Bukan begitu kok. Contoh-contoh para rasul murid-murid kepenuhan Roh Kudus itu mereka berani sekali. Itu. Mereka malah mati syahid jadi martir karena penuh Roh Kudus. Stefanus penuh Roh Kudus dirajam batu sampai mampus mati. Sekarang mau tanya pada orang yang penuh Roh Kudus dengan bla, berani nggak dirajam batu sampai mati di mukamu? Ini ditanda tanya besar. Jangan orang action doang, melamu, inilah aku Tuhan, utuslah dia. Ini kacau tuh. Inilah aku Tuhan, ini kami Tuhan jemaat, utuslah mereka. Itu apa karena keluar kan? Bilang penuh Roh Kudus. Iya. Makanya yang diminta doa itu minta kami, berikanlah kami keberanian. Bukan konfirmasinya bukan dengan berbahasa. Iya. Bukan karena itu yang keluar manifestasi itu, bukan. Tetapi konfirmasinya kita berani terus-menerus memperkatakan firman Tuhan, tidak pernah takut. Ya. Oh ya, silakan. Sebelum pulang. Satu pertanyaan. Kalau tadi seperti dikatakan, jadi kalau kita betul dengan Roh Kudus, tidak harus dengan berbahasa Ya. kata-kata. Ada pengalaman pribadi, kalau sementara misalnya penyembahan atau sementara menyanyikan penyembahan juga lagu-lagu girang-girang begitu, kita tak lupa itu lagu tiap kali nyanyi itu kita imani terus bahwa kita akan selalu bersyukur, biar kita mau susah nanti ke depan mungkin mau ada masalah-masalah, ada pukulan begitu,
tetap kita tetap bersyukur karena Tuhan tidak pernah bisa tinggalkan kita. Gitu. Waktu itu kebetulan itu sementara ibadah KKR dengan kita tak tahan, bukan tak tahan bersuruh, tapi air mata banyak sekali menetes, tak tertahankan. Kita merasa, tapi sangat-sangat merasa sukacita sekali. Kita menyanyi itu dengan sukacita sekali. Orang lain kan mungkin dengan girang-girang. Kita dengan girang, tapi air mata menetes terus. Bersukacita, sangat bersukacita dengan Tuhan. Dan bukan karena kita menangis karena kita ada pergumulan, bukan. Bersukacita. Nah, di saat itu yang hamba Tuhan yang berbicara, yang dari Surabaya itu, Pak Moses Karampu. Dia selesai berkhotbah, dia panggil, kan agak jauh tuh di Boulevard. Dia tunjuk kita, itu sana yang pakai ini lah. Semua dimana deh. Terus kita baju karena iya ibu. Dia panggil kita, dia waktu itu dia doakan khusus. Cuma karena ribut sekali, kita tidak dengar dia doakan, kayaknya bernubuat begitu. Waktu itu. Jadi kita ada pertanyaan. Sebenarnya waktu itu di Pak kita itu ada karunia apa? Karunia yang mana kira-kira kita belum terlalu pahami dah. Iya, itu sebenarnya bukan karunia, itu penghiburan roh. Itu exciting, kan tadi bilang kita senang sekali, bersuka cita. Jadi Yesus bilang, damai sejahtera aku kuberikan kepada rasa damai mengalir di dalam. Ya. Itu penghiburan roh. Jadi dalam tekanan kita maju, dalam penderitaan sekalipun kita siap maju. Itu sebenarnya bagian dari kepenuhan roh. Jadi dia yang pimpin kita. Di Galatia 5 dibilang, barang siapa yang hidup oleh roh, biarlah dia dipimpin oleh roh. Kalau dipimpin oleh roh, berarti roh harus pegang kendali semua. Roh harus penuhi dia, dipimpin oleh roh. Nah, itu penghiburan roh. Kalau karunia roh, yang tadi orang ada baca ada 18 itu, nanti coba checklistnya, kita di mana? Kita di mana? Pasti akan ketahuan, pasti. Oke. Ada lagi? Pastor, Ya. apakah itu bahasa lidah itu di dalam doa berbahasa lidah itu cuma itu jadi DP bahasa atau ada dari pertemuan ini hari kirarara, minggu depan kirarara, Minggu depan bakso, kirara bakso. apa cuma sebatas itu kan? Kenyataannya begitu kan kalau orang dengar. Dorang beranalogi begini. Orang-orang yang tadi itu bahasa kira-kira, kirara, Kiranya. ya tak kira. Kesebutannya itu Itu orang bilang seperti Sandy Morse. ini ada arti. Sandy Morse kata. Jadi cuma satu kata itu terus DP arti banyak. Dia punya titik. Cuma masalahnya bro Sandy Morse beda dengan kita Sandy Morse. Sedangkan Sandy Morse itu dipakai internasional cuma itu saja. Bisa tangkap? Sandy Morse itu seluruh internasional kan cuma pakai itu saja. Sedangkan bro tadi kirara di sini itu bakso. Jadi sambung kirara bakso. Kira kan makan bakso gitu. Jadi Sandy Morse di mana? Nah ini usaha pembenaran diri, ini subjektif. Paulus bilang di dunia ini begitu banyak bahasa, dia tidak tahu berapa banyak bahasa. Tetapi tidak ada satu bahasa pun yang tidak punya arti. Ya kan? Nah sekali lagi kita kembali ke bahasa roh tadi yang tidak dapat dimengerti, itu urusan diri kita dengan Tuhan. Jadi jangan sampai orang itu kayak orang kira-kira terus sekarang ini dia. So itu orang harus bergunakan sendiri. Orang yang bertanya, siapa kok kira-kira
1 minggu ini kira, 2 minggu berikut kira, 3 minggu udah kira, 4 minggu udah masih kira-kira lagi. Konten apa tuh pasti lah. Semua nggak ada kira-kira. Karena orang sendiri yang kasih keluar. Itu bahasa pribadi kok, nggak perlu diekspos. Oke.